Kitab Yosua pasal yang ke-11. Kita akan melihat di ayat 16 dan ayat yang ke-18. Kitab Yosua pasal 11 ayat 16, 17 dan 18. Sudah dapat kekasih Tuhan? Boleh ditampilkan kalau bisa ditampilkan ke layar. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Baik, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah dibutuhkan waktu. Apa kekasih Tuhan? Dibutuhkan waktu. Saya baca sekali lagi di ayat yang ke-18 sebagai inti daripada pemberitaan firman kita, yaitu di ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik, dikatakan begini: lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu dibutuhkan waktu. Kalau saudara dan saya membaca di ayat yang ke-18, dikatakan di situ, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja. Memang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan mempercayakan Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan, dia sudah berhadapan dengan 31 raja. Dan saudara tahu di dalam kitab Yosua pasal ke-12 itu, dia mengalahkan semua raja itu tanpa kekalahan. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, kekasih Tuhan. Tapi saudara dan saya perlu pahami di sini adalah, sekalipun Yosua mengalahkan 31 raja, tetapi itu tidak dibutuhkan waktu yang cepat, waktu yang lama untuk merebut negeri Kanaan, kekasih Tuhan. Makanya di ayat 18 dikatakan, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pemberitaan firman kitab Yosua mengajari kita bahwa lama barulah Yosua dan pasukannya merebut negeri Kanaan itu sebagai milik usaha mereka. Nah, di zaman sekarang itu banyak sekali terdapat, kalau kita tahu, banyak sekali itu terdapat makanan ataupun minuman yang siap saji. Betul atau tidak? Dan kebanyakan orang menjadi pecandu makanan dan minuman tersebut. Dan kemungkinan besar kita juga demikian. Mengapa bisa seperti itu? Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena makanan dan minuman cepat saji itu memudahkan kita untuk memuaskan kadar kolesterol dalam diri kita. Sehingga dari situlah kita hanya cukup membeli, memesannya dengan menerima pilihan makanan dan minuman tersebut dalam hitungan menit. Betul? Betul kekasih Tuhan? Nah, fenomena seperti ini itu telah mempengaruhi saudara dan saya untuk pendekatan kita kepada kehidupan. Mengapa saya bisa katakan demikian? Kalau saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan penyakit yang dialami oleh manusia sekarang di zaman ini itu disebabkan oleh karena makanan dan minuman. Ini sekedar informasi baik bagi saudara dan saya
agar bagaimana kita dapat mengatasi itu dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari orang-orang di zaman ini, kemungkinan juga termasuk kita, itu mengharapkan segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Makanan kita dapat dimasak, dapat dibungkus dan disajikan secara instan. Dan memang itu yang diharapkan oleh kebanyakan kita di zaman ini. Karena semuanya serba cepat, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Kita butuh cepat. Dan karena itulah saudara dan saya bisa jadi termasuk di dalam kelompok orang-orang di zaman sekarang yang mengharapkan segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya menonton acara televisi misalnya, di situ kita akan melihat dan menyaksikan sendiri bahwa ada cerita dari konflik pada penyelesaian soal masalah yang terjadi dalam tontonan di televisi yang kita tonton itu hanya butuh waktu 30 menit, bahkan bisa kurang dari situ. Itu kalau kita nonton di acara televisi. Misalnya saudara yang mungkin suka nonton sinetron misalnya, saudara lihat dari cerita-cerita itu ada masalah terjadi, dan terus dari masalah atau konflik itu hanya bisa diselesaikan cuma membutuhkan waktu 30 menit, bahkan lebih kurang dari 30 menit. Itulah tontonan-tontonan yang memberikan kepada kita informasi seperti itu. Kekasih Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua intrik, semua cerita fiktif di dalam dunia perfilman dapat mencapai puncak dan kesimpulan dalam waktu 2 jam, kecuali mungkin itu film berseri atau sinetron yang saudara tonton. Tetapi faktanya demikian. Dari sebuah film yang kita tonton, itu puncak dan kesimpulannya hanya butuh 2 jam. Dan dari tontonan-tontonan itu membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita, sehingga kita berharap supaya masalah tersebut harus terjadi minimal sesuai dengan yang kita harapkan, harus secepat itu terjadi, diselesaikan, maksud saya. Dikasih Tuhan. Bahkan kalau saudara dan saya rajin, kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara bisa menemukan ada begitu banyak kisah yang dramatis dalam Alkitab yang dapat diselesaikan oleh Allah dalam kurun waktu hanya 15 menit. Atau mungkin tidak sampai 15 menit. Saudara bisa temukan di situ banyak ayat yang dikatakan dalam sekejap mata. Boleh kita buka, dikasih Tuhan. Salah satu dari ayat yang saya catat, Yesaya 51 ayat 5. Yesaya 51 ayat 5. Silakan yang sudah dapat tolong dibaca. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada pulau-pulau menanti perbuatan tanganku mereka harap. Iya, tolong sekali lagi dibacakan. Yesaya 51 tadi. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kau berikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku akan ku memerintah bangsa-bangsa. Kepadaku pula pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harap.
Amin. Jadi Alkitab berkata dalam sekejap mata. Ini secara instan, sekejap terjadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan memang itu bisa dikerjakannya. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan yang tidak terbatas adanya. Katakan amin. Dia Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu di luar dari kemampuan kita. Karena memang dia adalah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 52. Satu lagi. Dari perjanjian baru 1 Korintus 15 ayat 52. Satu Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan berubah. Perhatikan di situ, dalam sekejap mata. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Oke lah. Makanan, minuman bisa disajikan secara instan. Tontonan-tontonan yang kita tonton dalam acara televisi bisa diselesaikan secara cepat. Bahkan di dalam Alkitab pun kita membacakan di mana Allah mengerjakan segala sesuatu itu dalam sekejap mata. Tapi dengarkan baik-baik. Dalam hidup kita, dalam kehidupan kita tidak terjadi secara instan. Mengapa? Ada dua poin penting. Yang pertama, mengapa hidup itu tidak terjadi secara instan? Yang pertama, karena hidup adalah sebuah perjalanan. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan atau perjalanan hidup. Sama seperti saudara dan saya membaca kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka harus terus berjalan, kekasih Tuhan, dalam perjalanan hidup mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Perjalanan hidup saudara dan saya dimulai dari titik awal dan berakhir pada titik akhir. Amin. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Titik awal perjalanan kita di dalam Tuhan itu dimulai dari pembenaran oleh darah anak domba Allah. Ada pembenaran, ada justifikasi di situ kekasih Tuhan untuk membenarkan saudara dan saya. Dan siapa yang membenarkan kita? Dia yang datang menjadi manusia dan mati bagi saudara dan saya. Maka itu hargailah perjalanan hidup saudara di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi anggota gereja misi amanat agung atau anggota gereja apapun juga itu. Tidak cukup. Kalau masih ada langkah kaki kita untuk berjalan sampai ke titik akhir. Makanya kita berkata, Tuhan tidak melihat langkah awal kita, tapi Tuhan melihat langkah akhir kita, kekasih Tuhan. Bagaimana langkah awal saudara, semangat pun saudara, menyala pun saudara, tapi langkah akhirnya lah yang menentukan. Karena sesudah kita mendapatkan pembenaran atau justifikasi dari darah anak domba, kita harus maju satu langkah yang disebut dengan kita dipisahkan dari dunia dan dikuduskan bagi Allah. Dan itulah yang disebut dengan pengudusan. Kita berjalan kekasih Tuhan dalam pengudusan itu. Disitulah Tuhan melihat bagaimana perjalanan iman kita. Bagaimana perjalanan kesungguhan hati kita untuk melangkah mengiring Tuhan. Bagaimana perjalanan kekudusan kita. Bagaimana perjalanan di saat kita mengiring Tuhan. Makanya Tuhan temukan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir.
yang memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak sampai ke titik akhir tanah Kanaan, tapi mati di padang gurun. Apakah Tuhan tidak baik? Saya yakin Tuhan sangat baik. Dalam hal ini siapa yang salah? Tentunya Tuhan tidak pernah salah. Semua kita ada dalam perjalanan hidup. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Perhatikan perjalanan hidup saudara. Seperti yang gembala sidang kita bilang, Ketua Sinode sampaikan, bahwa sekarang Yesus dalam perjalanan. Jangan sampai ketika dia tiba, dia mendapatkan kita tidak ada dalam perjalanan kekudusan. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pengudusan inilah yang akan membuktikan bagaimana kesungguhan hati kita di dalam Tuhan. Apakah di situ ada sungut-sungutan? Apakah di situ ada pemberontakan? Apakah di situ ada ketersinggungan? Apakah di situ ada sakit hati? Apakah di situ ada kesombongan? Apakah di situ ada ketidakadilan? Apakah di situ ada ketidakbaikan kita di hadapan Tuhan? Tuhan pasti akan menemukan itu. Karena tidak secara sengaja Tuhan tahu bahwa paling banyak jumlah bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Maka hanya 2 orang saja yang diizinkan untuk meneruskan perjalanan mereka sampai ke titik akhir tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu saudara dan saya perhatikan. Karena ketika kita memperoleh pembenaran dari darah Yesus untuk membenarkan kita di hadapan Allah, kita masuk lagi langkah selanjutnya dalam perjalanan pengudusan, dan sesudah itu kita akan sampai ke titik akhir, yaitu pemuliaan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita di sorga yang kekal. Amin. Jadi titik akhir dari kehidupan orang percaya bukan ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tidak, tetapi ada di tanah perjanjian di surga yang kekal. Itu titik akhir kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara dan saya itu punya tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan perjalanan hidup kita. Makanya bangsa Israel itu dipisahkan agar kehidupan bangsa Israel berbeda dengan kehidupan bangsa lain. Karena mereka telah dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah, kekasih Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil untuk dipisahkan dari dunia karena kita dikhususkan bagi Tuhan. Makanya kita punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana cara hidup kita? Memang saya tidak menyampaikan mengenai kesempurnaan kekasih Tuhan. Karena tentunya sebagai hamba Tuhan pun, siapapun juga dia, mau hamba Tuhan yang besar kecil, tetap tidak sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tetapi paling tidak kita dapat memperhatikan perjalanan hidup kita. Tahap pengudusan itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena kita masih di dunia. Allah datang dalam rupa manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia membenarkan kita. Itu prosesnya mungkin menurut kita itu terlalu sulit karena harus mati. Tetapi bagi Tuhan itu tidak sulit. Amin. Karena kita berkata dia menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena manusia. Memang dia mati karena dosa, tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kita. Tapi di dalam langkah selanjutnya pengudusan itulah menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
Biarlah kita memperhatikan langkah akhir kita untuk sampai ke tanah perjanjian di surga yang kekal. Amin, kekasih Tuhan. Jadi Tuhan sekarang melihat bagaimana perjalanan pelayanan saudara, perjalanan karir atau pekerjaan saudara, perjalanan masa depan saudara. Kalau bicara perjalanan pelayanan saya, itu dimulai dari soe. Karena ketika saya bertobat ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Sesudah itu saya dipercayakan pemimpin untuk membantu pelayanan di soe. Waktu itu saya ada di soe kurang lebih 6 bulan. Saya kembali ke Kupang, bantu lagi pelayanan di OEK, masih daerah soe, tapi di desanya. Maksud saya mungkin di kecamatannya. Sesudah dari situ kembali lagi di Kupang beberapa tahun. Saya dipercayakan pemimpin untuk ke Medan kurang lebih 5 tahun. Dan saya pulang tinggal lagi di Kupang selama 1 tahun. Sesudah itu dipercayakan pemimpin dan Tuhan untuk ada di Rote. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini memang saya dapatkan dari Tuhan, tapi secara pribadi saya tidak tahu. Sebelum saya menikah dengan Ibu Pendeta, memang waktu itu saya sudah di Medan. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini sama saya, aku akan mengutus engkau ke tempat yang tidak kau ketahui. Jujur, ketika saya mendengarkan itu, saya langsung berpikir, yang dimaksudkan dengan Tuhan daerah yang tidak saya ketahui itu yang mana? Apakah daerah yang belum pernah saya datangi, atau pada daerah yang belum pernah saya dengar namanya? Ini yang masih menjadi pergumulan saya, kekasih Tuhan. Tetapi waktu itu kita belum bisa. Jadi saya anggap mungkin itu suara hati saya maksud saya, atau suara pikiran. Sebelum saudara dan saya ada di dalam misi amanat agung, dahsyat Tuhannya, tuntas misinya. Waktu itu gembala sidang kita, pemimpin sinode, beliau bilang kepada kita anak-anak rohani yang di cabang, tolong doakan. Dan ketika semua berdoa, saudaraku, teman-teman yang lain mulai menyampaikan suara Tuhan. Ada yang dapat mimpi begini tentang sidang ini. Ada yang dapat penglihatan tentang sidang ini begini. Ada yang dapat firman Tuhan mengenai sidang ini. Saya diam. Karena jujur saya sudah dapat apa-apa. Yang saya dapat itu apa? Tuhan kasih ingat ini kalimat. Tuhan bilang begini, aku akan mengutus engkau ke tempat yang tidak engkau ketahui. Tuhan itu bukan yang saya doakan. Itu bukan yang saya doakan Tuhan. Yang saya doakan itu tentang sidang ini. Kenapa perkataan yang sama Tuhan sampaikan kepada saya? Tapi jujur, secara manusia yang terbatas, saya belum tahu di mana. Hanya saya tahu bahwa saya ada di Rote sebagai batu loncatan. Bisa saja mungkin anak-anak rohani saya menggantikan saya. Atau mungkin saudara yang saat ini ada di tempat ini yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi itu butuh waktu. Mungkin 5 tahun ke depan. Atau lebih dari 5 tahun. Atau kurang dari 5 tahun. Atau mungkin tunggu anak-anak saya besar. Atau mungkin mereka sudah menikah dulu. Saya belum tahu. Karena memang Alkitab bilang butuh waktu. Amin. Semua ada waktunya. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya.
Makanya dari awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan langkah hidup kita. Sudah sampai sejauh mana kesungguhan hati saudara dalam melangkahkan kaki mengiring Tuhan sesudah saudara lahir baru. Jujur kekasih Tuhan, jadi pemimpin rohani itu tidak mudah. Kalau pemimpin sekuler sih gampang. Gampang dalam hal memerintah, mohon maaf. Kalau saya punya jabatan dalam pemerintahan, saya tidak lihat usianya. Saya tinggal panggil saja, mohon maaf. Kayak Bapak Detan, saya tidak perlu panggil Bapak Detan, mohon maaf. Saya menghormati beliau. Saya panggil namanya saja. Karena saya punya jabatan. Tapi pemimpin rohani tidak seperti itu. Amin. Itu yang membuat saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Karena kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu mengenai kepemimpinan, betul? Katakan haleluya. Saya rasa apa yang sama ketika saudara dipercayakan Tuhan menjadi ketua misi. Apalagi yang saudara pimpin itu keluarga saudara. Itu tidak mudah, saya tahu. Saya ngerti. Tentunya sudah sekian lama saya ada dengan Pak Yes, saya ada dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara pasti tahu di mana letak kelemahan saya, kekurangan saya. Bisa saja saudara tidak menghargai saya karena kekurangan dan kelemahan saya. Dan saya pun menghargai itu karena apa? Karena saya juga manusia yang tidak pernah terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Amin. Tapi bisakah Pak Pendeta ketika saya melihat ada kesalahan kekurangan saudara, bisakah sebagai pemimpin saya memarahi saudara? Tentunya itu ada dalam pikiran saya. Banyak pertimbangan yang saya pikirkan. Kekasih Tuhan. Makanya saya bilang jadi pemimpin rohani itu tidak mudah. Tidak mudah, kekasih Tuhan. Bisa enggak saya telepon Pak Alvinus, terus saya marah-marah di telepon. Pak Alvinus kenapa tidak datang latihan begini. Bisa enggak? Itu yang ada di pikiran saya. Amin. Saya berharap saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Karena tindakan saya yang paling bodoh waktu itu ketika ada di gedung Kemenak Translok marah di depan jemaat. Itu tindakan pendeta Simon Tore yang paling bodoh, biar saudara mengerti. Dan saya tidak mau mengulangi masalah itu lagi. Jatuh ke lubang yang sama, saya tidak mau. Makanya saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, lebih bagus saya tegaskan lewat firman. Amin. Karena kalau firman saja saudara tersinggung, tidak terima, omong kosong, nasihat Pak Pendeta. Betul? Karena bukan saya yang mengubahkan Bapak Ibu Saudara, ini firman. Amin. Kalau ketegasan firman saja saudara tidak bertobat, omong kosong nasihat saja, saya bisa mengubahkan saudara, omong kosong. Karena ini yang kita butuh untuk pertumbuhan saudara, perubahan hidup saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Makanya saya juga berpikir, Tuhan, saya sudah berteriak-teriak berkhotbah, kenapa jemaat tidak berubah? Kenapa tidak bertumbuh? Kenapa mereka tidak bisa sharing? Kenapa mereka tidak bisa berdoa? Kenapa mereka tidak bisa bertobat? Apa yang salah? Tapi ketika saya hadir, terus saya melihat saudara bisa sharing, itu sukacita besar di hati saya. Makanya saya sangat senang ketika datang ke Talai, Opa Detan Opa Pinya yang setiap kali pertemuan misal sonde panas sharing, ketika saya mendengarkan beliau bisa sharing, senangnya hati saya, sukacitanya hati saya. 93 tahun hari Jumat kemarin. Jadi bukan faktor usia, kekasih Tuhan. Amin. Pertumbuhan rohani itu bukan faktor usia secara fisik, tidak. Mau atau tidak saudara dimuridkan,
bukan sekedar pendeta. Ya sudahlah, mereka sudah jadi anggota gereja, ya sudah. Mau datang, mau bertobat, mau tidak bertumbuh, urusan mereka. Yang penting anggota gereja, selesai. Ingat, jangan keluar ya, jangan keluar, jangan keluar. Sonde bertumbuh sudah apa-apa, sonde bertobat sudah apa-apa, sonde rajin gereja sudah apa-apa. Tapi ingat, jangan keluar, jangan, tetap jadi anggota gereja, selesai. Saya bukan tipe pendeta seperti itu. Karena itu sudah ditanamkan dari Bapak rohani kami. Bapak Pendeta Agus Leo Silitonga sudah tanamkan kepada kami bahwa tidak ada jemaat gereja. Itu jemaat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kami terus bekerja keras, berusaha. Ketika ada di ibadah misal, mohon maaf, terus waktu sharing, aduh, kenapa Bapak ini belum bisa sharing? Kenapa Ibu ini belum bisa sharing? Kenapa mereka belum bisa sharing? Bagaimana caranya kita buat? Itu sih. Mengapa kita belum bisa jadi bertahan? Kenapa kita masih mempertahankan diri kita untuk tidak berubah? Masih tetap hidup dalam keadaan hidup yang lama. Tapi saya mengerti semua butuh waktu. Amin. Katakan haleluya. Tapi ingat, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih memberikan kepada kita selagi kita di dunia. Jangan ulur-ulur waktu. Jangan ulur-ulur waktu untuk bertobat. Jangan ulur-ulur waktu untuk bertumbuh. Amin. Jangan ulur-ulur waktu untuk mau dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan masa depan kita, perjalanan karir pekerjaan kita sudah sampai sejauh mana. Sebagai seorang pengusaha tempe tahu, sudah pasti Pak Yes melihat bagaimana usahanya, perjalanan usahanya sampai sekarang itu bagaimana. Yang dia lihat, yang beliau lihat bagaimana menghasilkan tempe atau tahu yang baik, yang bagus, yang tahan lama kalau disimpan misalnya. Itu yang diperhatikan. Nah, bagi kami sebagai pemimpin rohani itu juga memperhatikan rohani saudara. Amin. Jadi saudara pikir kami hanya berdiri berkhotbah, berdiri berkhotbah, berdiri berkhotbah. Tidak. Itu menjadi tanggung jawab kami berpikir. Ketika ada di misal Ba'a, Ibu Nita yang tadinya pas-pas, ketika sharing sekarang sudah mulai, puji Tuhan. Di Talai semua sudah sharing, di Loli semua sudah sharing. Dan saya berharap juga nanti di Koli semua sharing, katakan amin. Dan puji Tuhan semua sudah mulai sharing, katakan haleluya. Itu pertumbuhan. Karena bagaimanapun, kami sebagai pemimpin rohani itu tidak akan terus menerus di misal yang dimana kami tahu saudara sudah bisa memimpin. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena kami juga punya visi untuk membuka misal yang baru. Kalau kami ikut-ikutan terus sama Bapak Ibu Saudara, nanti kapan ada pergandaan misal, ada pertumbuhan misal, ada misal-misal baru misalnya. Makanya puji Tuhan, kenapa sekali-sekali saya masuk dengan Bapak Ibu Saudara, entah itu di Talai, di Loli, di Koli, karena saya tahu pemimpin-pemimpinnya sudah bisa ditinggalkan, sudah bisa dipercayakan untuk memimpin. Katakan haleluya. Tapi saya berharap begini kasih Tuhan, kalau saudara punya kesibukan, jangan sampai misal itu tidak berjalan. Itu artinya saudara tidak punya tanggung jawab. Silakan saudara punya kesibukan, tapi kan ada waktu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Masa tidak jalan misal kita? Betul? Semua kita diberikan waktu yang sama. Satu hari itu 24 jam. Ada di sini yang dapat 23 jam. Ada yang 22 jam. Atau ada 18 jam. Semua kita punya waktu yang sama. Amin.
Katakan haleluya. Haleluya. Mengapa saya tidak menelpon atau marah-marah sama saudara? Karena saya tidak hanya berpikir tentang pelayanan, tapi saya juga berpikir tentang Anda. Saya juga berpikir tentang saudara. Karena saya tahu yang namanya sudah berkeluarga, mereka punya banyak tanggung jawab. Beda dengan orang muda. Jadi ketika kaulan datang, terus yang lebih cepat hadir orang-orang muda, ya memang iya. Karena saya tahu saudara punya kesibukan. Saya tidak hanya berpikir tentang pelayanan, tapi saya berpikir tentang saudara. Maka saudara juga harus berpikir tentang pelayanan. Katakan amin. Karena ketika saudara tidak hadir, misalnya saudara sibuk, saudara tidak kasih tahu informasi sama saya juga. Pernahkah saya marah-marah sama saudara? Karena saya juga berpikir tentang Bapak Ibu saudara. Punya kesibukan dalam pekerjaan ini. Tapi dengarkan baik-baik. Kita juga punya pelayanan. Amin. Katakan haleluya. Karena perjalanan hidup kita itu tidak hanya berbicara tentang pelayan, perjalanan pekerjaan, tentang perjalanan masa depan, perjalanan rumah tangga, tetapi juga berbicara tentang perjalanan pelayanan. Kecuali kita belum dipercayakan Tuhan. Makanya saudara perhatikan, kaulan mohon maaf saya contohkan beliau terus karena memang ini sudah ditetapkan di hatinya untuk keliling semua cabang. Saya bisa sampaikan begini karena beliau sudah cerita sama saya. Sebentar lagi terbang ke Sumba atau dengan transportasi laut ke Sumba, ke Maumere, Labuan Jauh lebih jauh lagi, Labuan Bajo lebih jauh lagi. Saudara pikir kaulan tidak ada pekerjaan? Maaf, kata kasarnya kurang kerjaan. Tidak. Beliau bisa tunggu di Kupang, privat sama orang. Jadi guru les musik. Tinggal pergi, kunjungi mereka. Ini begini cara latihan, duduk saja sebentar, dapat uang, selesai. Ngapain pikir cabang? Kok kaulan bukan pemimpin? Betul kan? Tapi mengapa beliau bisa datang? Dengarkan baik-baik. Itu ada suara Tuhan di hatinya, saya yakin itu. Karena beliau juga saya yakin hamba Tuhan. Amin. Maka Tuhan tidak hanya berbicara kepada saya, Tuhan juga berbicara kepada kaulan dan kepada kita semua. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi poin pertama yang penting yang harus kita mengerti, mengapa hidup ini tidak terjadi secara instan? Karena hidup adalah sebuah perjalanan. Amin. Penekanannya adalah perhatikan perjalanan iman saudara, perjalanan pelayanan saudara, perjalanan rumah tangga saudara, pekerjaan saudara dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan. Poin yang kedua, dibutuhkan waktu kita. Yang kedua, dibutuhkan waktu kita. Waktu Tuhan sudah pasti ada untuk kita. Betul? Betul? Sekali lagi, waktu Tuhan sudah pasti ada untuk kita. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, adakah waktu kita untuk Tuhan? Ini ketika saya doa dikasih Tuhan. Tadi pagi saya sampai jam 3 mau tidur. Saya lihat ibu pendeta, anak semua tidur, saya berdoa sambil saya siapkan firman. Terus Tuhan taruh di hati saya. Ini yang saya catat. Waktu Tuhan sudah pasti ada untuk kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah waktu kita untuk Tuhan? Pertanyaan ini saudara jawab di hati saudara. Katakan amin. Sekali lagi, waktu Tuhan sudah pasti ada untuk kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah waktu kita untuk Tuhan? Itu yang perlu saudara dan saya jawab. Mengapa? Karena tentunya ada waktu Tuhan untuk merubuhkan atau meruntuhkan tembok Yeriko. Betul? Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ada atau tidak waktu bagi bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko? Kita sudah dengar firman Tuhan minggu lalu bahwa Tuhan tahu apa yang akan Ia perbuat. Betul? Tetapi Tuhan pun membutuhkan kita untuk melaksanakan kehendaknya. Tuhan memang bisa sekejap meruntuhkan itu tembok Yeriko, tetapi kesannya itu tidak menjadi satu kesaksian yang luar biasa.
Makanya Tuhan memilih bangsa Israel dan memerintahkan kepada mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko. Sekalipun perintah Tuhan itu kedengarannya aneh, tetapi itulah cara Tuhan untuk menentukan tembok Yeriko. Katakan amin. Amin. Kalau seandainya waktu itu saudara dan saya ada di tengah-tengah bangsa Israel, kira-kira kita itu merasa malu atau tidak? Kan sesuatu yang menurut kita omong kosong. Bagaimana mungkin Tuhan hanya kelilingi itu tembok selama 7 hari, dan 7 hari terakhir selama 7 kali dikelilingi itu tembok, terus runtuh temboknya. Tuhan, omong kosong itu. Tapi saudara perhatikan di sini. Memang ada waktunya Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, tapi Tuhan membutuhkan waktu bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Katakan amin. Amin. Jadi bukan kasih tinggal Tuhan yang berbuat sendiri, ada bagian kita. Kalau tidak secara instan saudara menjadi seorang pemusik atau pemain musik, ada proses, ada waktu saudara untuk mau dimuridkan menjadi seorang pemusik, menjadi seorang penari, menjadi seorang penyanyi. Katakan amin. Ada waktunya, dan waktu itu yang harus saudara dan saya manfaatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kira-kira kalau bangsa Israel tidak menuruti perintah Tuhan dengan mengelilingi tembok Yeriko, apakah tembok Yeriko itu runtuh? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mematuhi Tuhan. Saudara mau menjadi seorang pemain musik, tapi saudara tidak mau berlatih menjadi pemusik. Apa bisakah saudara menjadi seorang pemusik? Saya yakin tidak. Makanya kita bersyukur, walaupun ini minggu bukan karena kunjungan ke Olan, hari tanggal 31 sebenarnya. Tapi mengapa beliau datang? Sekali lagi, itu yang perlu kita renungkan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saya yakin Tuhan yang membawa ke Olan datang ke sini, sekalipun kita ada di satu sidang. Amin. Katakan haleluya. Tuhan punya waktu memang untuk meruntuhkan tembok Yeriko, tapi Tuhan juga mau kita memberikan waktu untuk mengelilingi tembok Yeriko. Katakan haleluya. Ada waktu Tuhan untuk mengalahkan seorang yang tinggi besar dan tentara Filistin yang bernama Goliat. Tapi yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, ada atau tidak waktunya Daud untuk masuk ke tengah-tengah medan pertempuran menghadapi Goliat? Karena apa? Mulai dari Raja Saul dan semua pasukan baris tentara bangsa Israel, semuanya pada ketakutan melihat seorang tentara Filistin yang bernama Goliat. Kalau Daud keasikan atau sibuk hanya mengembalakan kambing domba ayah yang bernama Isai, kira-kira mati atau Goliat? Mati atau tidak Goliat? Itu yang perlu kita renungkan. Amin. Makanya kita tidak hanya butuh waktu Tuhan, tapi Tuhan juga butuh waktu kita. Katakan haleluya. Bersyukur karena Tuhan yang adalah Tuhan yang luar biasa, itu mau kerjasama dengan kita. Emangnya siapa kita? Kita kan bukan Tuhan. Tidak ada dua Tuhan, betul? Atau ada dua Tuhan? Ada Tuhan Israel, ada Tuhan bangsa Cina, ada Tuhan bangsa Indonesia, bahkan ada Tuhan orang Rote. Tuhan cuma satu. Tapi selagi iman percaya kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ada waktunya Tuhan mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang ditakuti oleh barisan tentara Israel. Tapi Tuhan butuh waktu seseorang yang mengandalkan Dia, yang harus turun langsung di medan pertempuran untuk menghadapi Goliat, dan Tuhan akan menunjukkan kuasa yang ajaib dan mengalahkan Goliat. Katakan amin. Dan di situ ada seorang yang bernama Daud. Dia bukan seorang tentara, dia bukan seorang prajurit yang sudah terlatih. Alkitab berkata dia masih muda belia, belum punya pengalaman di medan pertempuran, tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Akhirnya Goliat mati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan tahu
hanya satu orang yang benar-benar memberikan waktunya untuk berdiri menghadapi Goliat. Katakan amin. Akhirnya Goliat mati. Ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah waktu kita untuk bersaksi? Sekali lagi, ada atau tidak waktu Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Pertanyaannya, adakah waktu kita untuk bersaksi? Karena keselamatan itu harus datang dari kesaksian kita. Amin. Makanya Alkitab bilang dalam surat Petrus, kita dipanggil keluar dari mana? Kegelapan menuju terang. Kita sudah ada di terang, baru kita kembali kepada kegelapan. Bukan kompromi dengan kegelapan, tetapi kita membawa mereka dari kegelapan kepada terang. Amin. Itu pengertiannya. Kekasih Tuhan. Ya memang ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi sekali lagi pertanyaannya, ada nggak ada waktu kita untuk bersaksi? Ada waktu Tuhan untuk memuridkan kita agar kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ada atau tidak waktu kita untuk mau dimuridkan? Mau atau tidak saudara mau dimuridkan? Yang menjadi persoalan itu bukan pemuridannya, tapi waktu kita mau dimuridkan itu ada atau tidak. Itu saja. Amin. Karena untuk menjadi dewasa rohani itu tidak terjadi secara instan. Tidak terjadi secara sekejap mata. Kasih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengubah kita menjadi dewasa rohani, tidak. Itu ada prosesnya. Amin. Ada prosesnya, dikasih Tuhan, untuk sampai kepada kedewasaan rohani. Karena pertumbuhan rohani itu penting, atau menjadi dewasa rohani itu penting bagi kita. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita, mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah sikap hati kita. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ya. Jika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Iya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Iya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Amin. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya. Sudah perhatikan di sini. Tentunya sebagai orang tua pun kita senang kalau anak kita itu bertumbuh secara normal. Dari waktu dilahirkan, menyusui, bisa merangkak, berjalan, dan bertumbuh terus menjadi dewasa. Amin. Secara rohani pun begitu. Memang pertumbuhan fisik itu terjadi secara otomatis. Dari dilahirkan bertumbuh terus sampai besar dan terus sampai dewasa. Tapi pertumbuhan rohani itu membutuhkan waktu kita. Sekali lagi, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan. Tapi ketika saudara bertumbuh menjadi dewasa rohani, tentunya itu ada kebahagiaan yang luar biasa terjadi di surga. Amin. Karena saudara adalah orang penting bagi surga untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga atau dimanapun kita berada, membawa mereka datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua benar-benar mengatur waktu kita agar kita bisa dapat dimuridkan menjadi dewasa rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan pemberitaan firman hari ini.
Tentunya kita semua bisa dapat berpikir atau dapat merasakan lewat perasaan kita. Ketika dengan urusan-urusan manusiawi, saudara bisa melibatkan pola pikir saudara, melibatkan perasaan saudara, dengan tidak meninggalkan setiap urusan-urusan dalam kesibukan di dunia secara duniawi. Tetapi hal ini juga mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, coba saudara terapkan itu di dalam pelayanan. Biar kita berjalan bersama dalam pelayanan yang Tuhan